Pendidikan nasional memiliki peranan yang sangat penting bagi warga negara. Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Oleh karena itu, setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa anak berkelainan berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya. Pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan tujuan dari pendidikan luar biasa adalah suatu pendidikan yang diberikan kepada warga negara yang memiliki kelainan fisik atau mental agar nantinya bisa kembali bersosialisasi ke masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dere-dere sedoyo, tretan-tretan dibi, dulur-dulur Jawa Timur, khususnya untuk adik-adik pelajar di mana saja kalian berada. Jumpa kembali bersama dengan Om Pendik di program Rapendik, Ragam Pendidikan, produksi dari UPT Tekomdik, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kali ini Om Pendik mengajak pemirsa hadir di SLB Pembina Tingkat Nasional Lawang Kabupaten Malang. Loh, kenapa kok diajak di SLB Lawang? Iya, karena di sini ada program keterampilan vokasional. Apa itu program keterampilan vokasional? Penasaran tentunya? Om Pendik juga kepingin tahu. Selain ada program keterampilan vokasional, juga ada prestasi-prestasi yang diraih oleh SLB yang ada di Lawang ini. Untuk itu, 30 menit saja, nggak lama-lama, ikuti Om Pendik untuk bisa hadir dan mengupas segala apa yang ada di SLB Pembina Tingkat Nasional Lawang, Kabupaten Malang. Ayo, monggo. Sekolah luar biasa Pembina Tingkat Nasional Lawang Kabupaten Malang ini terletak di daerah strategis antara Surabaya Malang dengan luas 45.000 meter persegi. Selain dilengkapi ruang belajar dan sarana belajar yang baik, sekolah juga dilengkapi ruang asesmen, laboratorium MIPA, ruang olahraga, ruang keterampilan, ruang produksi braille, arena bermain, dan asrama siswa. Ada tingkat satuan pendidikan di SLB Pembina Tingkat Nasional, antara lain Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa. Khusus mata pelajaran keterampilan vokasional dan teknologi informasi dan komunikasi pada satuan pendidikan SMPLB dan SMALB diberikan dengan tujuan agar anak memiliki satu atau lebih keterampilan yang dapat digunakan sebagai bekal kemandirian di masyarakat. Nah, pemirsa Rapendik, karena sudah ada di SLB Pembina Tingkat Nasional Lawang, Kabupaten Malang, maka wajib hukumnya untuk bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah.
yaitu Ibu Dr. Randa Yuni Astuti MPD yang sudah ada di samping kanan saya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, waktunya kita ini kan terbatas. Saya kepingin baru sebatas 30 menit, tapi semuanya sudah bisa kita lihat untuk pemirsa tentunya. Nah sekarang yang melatar belakangi program keterampilan vokasional ini apa sih Bu? Gitu. Yang melatar belakangi program keterampilan vokasional adalah untuk melatih keterampilan siswa agar bisa hidup mandiri. Khusus untuk tunanetra dan tunarungu masih bisa berorientasi pada standar kerja pada umumnya. Sedangkan untuk tunagrahita itu perlu diadakan shelter workshop untuk belajar mandiri yang bersifat fungsional dan sesuai kondisi. Nah kemudian Ibu, model pembinaannya ini kan kita ini kan awam nggak tahu tentang program apa keterampilan vokasional ini. Pembinaannya bagaimana? Model pembinaannya adalah untuk siswa yang memasuki jenjang SMPLB karena kurikulumnya 70% adalah keterampilan, maka diperlukan diskusi antara sekolah dengan orang tua untuk merencanakan satu program pekerjaannya. Oh, jadi orang tua wali murid diikut sertakan ya. Supaya yang dipilih siswa itu sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua dan sesuai kondisi anak. Kemudian yang berikutnya diadakan asesmen supaya untuk mengetahui pemilihan program itu sesuai apa tidak dengan kondisi siswa. Berikutnya diadakan pembelajarannya adalah step by step, berulang-ulang sampai tuntas, khusus untuk anak tunagrahita. Kemudian diikut sertakan dalam sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh asosiasi. Kemudian diadakan program magang pada dunia usaha dan dunia industri. Dan berikutnya adalah diadakan kunjungan kepada perusahaan atau lembaga yang terkait sesuai dengan keterampilan yang dipilih. Jadi ada perusahaan yang memang bisa untuk tempat nanti anak-anak ini bisa bekerja begitu Ibu. Iya. Nah, fasilitasnya itu apa saja? Siswa bebas untuk menggunakan fasilitas tanpa dipungut biaya dari jenjang TKLB sampai SMA. Dan fasilitas yang kita berikan dari mulai gimnasium, ruang olahraga, kemudian laboratorium MIPA, laboratorium program khusus, laboratorium BKPBI, kemudian perpustakaan dan ruang-ruang keterampilan dan peralatannya. Iya, Bu Yuni, kalau fasilitasnya sudah ada, kemudian pelaksanaan program keterampilan vokasional sudah jalan. Nah, prestasinya tentu ada ini Bu. Apa saja itu Ibu? Prestasi yang diraih oleh SLB Pembina Tingkat Nasional Malang, OMPD banyak sekali. Di antaranya adalah Lomba Guru Berdedikasi tingkat Provinsi Jawa Timur, Lomba Guru Kreativitas tingkat nasional, kemudian Lomba Guru Keberhasilan Mengajar tingkat nasional. Untuk siswanya khusus tahun 2013 ini padahal banyak loh ya, khusus sampai hafal ini, ngapalkan itu Bu. Ngapalkan, nanti nggak hafal Pak, terlalu banyak. Ulah ya, jadi tentunya ini yang baru dihafal pemirsa. Ya kan nggak semuanya Ibu ya, yang dari itu dari guru-gurunya. Sekarang kalau muridnya lomba menyanyi tingkat Provinsi Jawa Timur, juara 1, khususnya di jenjang SMA-LB. Kemudian di tingkat provinsi ini kan dilombakan ke tingkat nasional, mendapat juara harapan 2. Nasional itu Ibu ya, harapan tapi nasional. Kalau provinsi 1. Terima kasih Bu. Perlu diketahui lagi OMPD. Oh iya, pemirsa kepingin tahu terus ini Bu. SLBP itu sebagai pusat sumber pendidikan inklusi dan pusat sumber percetakan Braille. Loh, pusat sumber inklusi dan pusat sumber pencetakan Braille. Oh, huruf Braille itu. Tahu nggak OMPD? Yang membacanya harus diraba. Iya, yang terasa itu kan, yang ada lubang-lubangnya itu. Saya pernah belajar itu Bu, tapi nggak bisa itu Ibu. Karena memang harus telaten dan harus bisa menguasai. Kalau sudah tua biasanya susah ya. Apalagi tangannya sudah kapalan Ibu ya. Iya,
Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Yuni Astuti, Kepala Sekolah SLB Pembina Tingkat Nasional Lawang, Kabupaten Malang. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan bisa bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Ya, derek-derek sedoyo, tretan-tretan dibi, dulur-dulur Jawa Timur, adik-adik pelajar semuanya, saat ini Om Pendik sudah bersama dengan guru pembina keterampilan vokasional Bapak Sukoco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Iya, ini mengganggu ini, Pak. Iya. Mengganggu sampai mengumpulkan siswa-siswa dari SLB Lawang ini. Iya. Yang ingin kami tanyakan, mumpung senyampang ketemu Pak Koco ini sebagai pembina, ya, oke, yaitu ya. Perbedaan yang dirasa oleh Pak Koco selaku pembina mengajar siswa yang berkebutuhan khusus dengan siswa yang di sekolah reguler itu apa sih Pak, begitu loh? Ya, gini Om Pendi ya, kita kadang-kadang bilang orang umum ya, kalau ngajar di SLB itu yang penting butuh sabar. Pokoknya kudu Katanya begini, sabar. tapi gitu. sebetulnya tidak Om Pendi. Wah, ini jadi, tidaknya itu yang ini yang harus tahu. Kalau kita mau ngajar mereka, Iya. itu yang penting adalah sistematika dan metodologinya.
Oh, Jadi ini berarti tidak sembarang tidak orang ini. sembarang orang. Jadi sistematika dan metodologinya. Bukan karena hanya Bukan sabar. sabar. Selain sabar ada. Ya, Tetapi otomatis yang ada. penting juga itu lagi. Sistematika dan metodologi. Jadi sebagai contoh, ketika kita mau mengajarkan membuat bakso apel, yang salah satu unggulan di sini Om Pendi ya, kita nggak semata-mata langsung bisa ngajar brek, gitu. Kita perlu juga melihat bagaimana kemampuan mereka. Oh. Apa yang sudah dikuasai mereka dan apa yang harus dikuasai mereka. Jangankan mereka, wong saya sendiri dengar bakso apel. Gitu, ya. Oh, bakso kok Ada apel. apelnya gitu, Nah. itu ya. Jadi kita perlu mengurai dulu apa yang akan diajarkan menjadi satu bagian-bagian kerja yang lebih terinci. Jadi kita analisa, kalau kita membuat apel, misalnya ini ada yang Angga itu bisa membuat apel, itu Bakso apel. Bakso apel. Saya kira membuat apel. Ya. Bakso apel